Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita bergeser ke turnamen yang ada di Asia, Asian Continental Chess Championship 2023, yang merupakan gelaran dari Federasi Asia bersama Federasi Kazakhstan kawan, yang digelar di kota Almaty, Kazakhstan. Ada dua pemain Indonesia untuk kategori Open dikirim ke sana, yaitu Grandmaster Susanto Megaranto bersama Aditya Bagus Arfan kawan, yang sudah memainkan turnamen Blitz kemarin. Dan tadi saya sebut bahwa tidak ada pecatur wanita yang dikirim. Saya tadi salah lihat kawan, tadi cuma saya cek di permainan Blitz saja. Di permainan Blitz memang tidak ada pemain kita yang bermain untuk kategori wanitanya kawan. Sedangkan ada Iren Karisma Sukandar yang nanti akan bermain di permainan standarnya atau permainan klasiknya kawan. Nanti ada Iren Karisma Sukandar. Untuk kategori pria kawan, ada nama Grandmaster Susanto Megaranto bersama Aditya Bagus Arfan kawan, yang sudah memainkan permainan Blitz. Kita akan coba ulas satu game dari Megaranto kemarin di babak kelima. Megaranto kemarin kawan mendapatkan 6 kali kemenangan dan 3 kali kalah kawan, mendapatkan 6 poin. Dan game dari Grandmaster Susanto Megaranto ini saya pilih pada game kelima menghadapi International Master Akhmanov. Tapi ada game yang cukup aneh kawan pada game ke-6. Di sini dinyatakan Megaranto ini kalah dari Grandmaster asal India Pranav. Padahal di Lichess, di notasi terakhirnya, hitam ini malah membuat langkah blunder dengan pion D3 yang memberikan kesempatan Megaranto menang. Dan kontrol waktu pun juga masih cukup untuk melanjutkan game kawan, di mana Megaranto masih punya 11 detik, sedangkan Pranav menyisakan 10 detik. Juga masing-masing mempunyai pion yang siap dipromosikan kawan. Padahal di langkah sebelumnya posisi Megaranto ini juga kurang bagus. Coba lihat, setelah pion D3 ini dimainkan, berbalik kawan, Megaranto menang. Langkah yang bagus bagi hitam ya raja bergerak ke C1, menghindari pin-pinan, pion siap didorong maju, kalaupun benteng skak ya pion siap didorong promosi, dan seterusnya putih akan kalah. Tapi anehnya setelah pion D3 ini permainan berakhir kawan, dan chess result-nya menyatakan juga Megaranto kalah. Mungkin kawan-kawan ada yang dekat dengan Grandmaster Susanto, mungkin bisa mengkonfirmasi atau mendapatkan info apa yang sebenarnya terjadi saat menghadapi Pranav. Oke, untuk game yang akan kita ulas ini menghadapi International Master Akhmanov kawan pada game kelima, dan langsung saja di sini Megaranto pegang putih, mengawali dengan pembukaan pion menteri, pion D4, kuda F6, kuda F3, pion D5, dan di sini pion C4, Queen's Gambit decline sekarang. Ada pion E6, kuda C3, gajah B4 berubah ke dalam permainan Ragozin defense. Pion E3 dipilih oleh Megaranto. Pion E3 ini pilihan nomor 4 kawan. Pada posisi ini pilihan utamanya adalah gajah G5, sama-sama memberikan pin-pinan. Kalau dari hitam ini adalah absolute pin, sedangkan dari putih ini adalah relative pin, yang biasanya akan dibalas dengan pion H6. Langsung terjadi pertukaran di sini kawan, dan bisa berlanjut dengan pion E3 sekarang. Dan gajah gelap pun sudah tidak terkurung oleh rantai pionnya. Ataupun pada posisi ini selain gajah G5, pilihan nomor 2 adalah pion C pukul pion D5. Setelah di sini diambil balik menggunakan pion E, kalian bisa melanjutkan dengan gajah G5. Hampir sama dengan tadi. Setelah itu ada pion H6, dan di sini kalian bisa menahan diri gajah ditarik mundur ke peta H4 atau langsung bertukar. Yang paling banyak, yang paling populer gajah dipertahankan kawan. Atau pada posisi ini kawan, selain gajah G5 ataupun langkah pertukaran pion C pukul pion D5, menteri langsung keluar ke peta A4 skak. Pemain India sangat menyukai langkah-langkah seperti ini, seperti Arjun ataupun Gukesh kawan. Ini akan memaksa kuda akan berkembang ke peta C6 untuk blokade sekaligus lindungi gajahnya. Dan ini tidak memberikan kesempatan bagi pionnya, terutama di lajur C, untuk segera dimainkan untuk dobrak peta pusat kawan. Bisa kalian bermain dengan langkah menteri ke peta A4 skak. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Megaranto memilih dengan pion E3. Lanjut dengan rokade, dan di sini Megaranto gajah D3. Barulah pion D pukul pion C4 diambil balik oleh gajah. Counter attack dengan pion C5. Itulah tadi kawan, tujuan menteri ke peta A4 agar hitam tidak bermain dengan pion C5-nya. Rokade oleh Megaranto, kuda C6, dan di sini pion H3. Bukan langkah yang paling populer. Dan di sini pion H3 bukan langkah populer.
Langkah populer adalah pion A3. Setelah gajah ini ditarik mundur ke A5, bisa melangkah menteri ke petak D3. Mungkin pion A6 di sini, pion H6, membuat langkah menunggu, ataupun juga beberapa pilihan lainnya dengan pion C pukul pion D4 dan seterusnya, atau bahkan menteri ke petak E7. Kembali lagi ke langkah aslinya kawan, tapi di sini memilih dengan langkah pion H3, Megaranto, dijawab dengan pion H6, juga membuat langkah menunggu, kontrol petak G masing-masing. Dilanjut dengan langkah kuda manuver ke E2 menghindari tekanan gajah, dan barulah pion C pukul pion D4. Pion E pukul balik pion D4, Megaranto merelakan mempunyai pion yang terpisah di lajur pusat. Gajah D6 dipertahankan mendapatkan diagonal serang di petak atau di diagonal B8 H2 sekarang. Dilanjut dengan kuda kembali ke C3, pilihan bagus dari Megaranto untuk mendapatkan dukungan. Pionnya didorong untuk segera menukarkan pion yang terpisah, ataupun juga memberikan akses bagi menteri kalaupun bergerak ke petak E2 nanti kawan. Pion B6 terlebih dahulu segera mengeluarkan gajahnya, ada benteng E1, gajah B7, pion A3, kontrol petak B4 jelas untuk dukungan pionnya nanti bertarung atau didorong lagi kawan sampai petak B5. Ada benteng C8 di sini, awas ada discover terhadap gajah. Gajah langsung ditarik mundur ke A2. Kuda ke E7, buka diagonal terang ataupun buka lajur C di sini, persiapan manuver ke pusat nanti kawan. Ke F5 bisa jadi, ke petak G6 bisa jadi. Banyak tanda tanya yang akan diperbuat kuda ini nantinya kemana. Megaranto memutuskan untuk kudanya lompat ke E5, ke pusat untuk menantang pertukaran gajah gelap. Tentu ini akan ditolak oleh hitam. Akan tetap mempertahankan gajah beberapa tempo berikutnya. Di sini jawaban hitam, kuda E lompat ke D5 untuk menantang pertukaran kuda. Ditolak gajah D2, pilihan Megaranto, backup kuda. Dan hitam tetap melanjutkan pertukaran kuda pukul kuda C3. Diambil balik dengan gajah, kemudian ada kuda ke E4. Coba serang gajah. Gajah dipertahankan, Megaranto mencoba untuk membuat buah-buah di atas papan tetap seimbang kawan. Menantang pertukaran gajah gelap sesama gajah. Kali ini diterima karena merasa gajah ini tidak mempunyai diagonal yang bagus. Jadi apa salahnya menukarkan sesama gajah untuk merusak pion agar double di lajur B. Diambil balik oleh pion A. Dan di sini pilihan terbaik terkuat adalah menteri ini keluar kawan, untuk memberikan ancaman pada petak G2. Dan ada persiapan berikutnya, diagonal tetap dibuka dan ancaman skakmat. Kuda siap ambil pion F2 dan seterusnya. Tapi mudah diantisipasi juga, mungkin putih akan melakukan pergerakan menteri ke G4 menantang pertukaran, mungkin langsung diterima ataupun bergerak ke petak D2. Tapi di sini hitam memilih untuk coba incar pion dengan menteri ke petak D6 dan diantisipasi dengan cara gajah B1 terlebih dahulu untuk coba menangkap kuda. Kuda mundur ke F6 dan benteng ambil pion A7, unggul satu pion dengan tempo ancam gajah, tidak mempunyai kesempatan untuk ambil pion B4. Gajah ke pusat ke D5, menteri naik ke D2, jaga pionnya. Ada benteng A8, tantangan diterima oleh Megaranto, diambil balik oleh saudaranya. Ada benteng C1, kuasai lajur C. Dan di sini benteng D8, persiapan untuk tangkap pion yang ada di petak D4 ini. Diantisipasi Megaranto dengan pion B5 terlebih dahulu, menghindari tekanan ataupun untuk dukungan kudanya ke petak C6, lindungi pion di sini. Gajah mundur ke B7, ada kuda C6 kawan, lindungi pion. Dan di sini benteng C8 untuk mendapatkan satu pion lagi di petak C6. Kalaupun tadi terburu-buru untuk bertukar gajah sikat kuda, tentu masih bisa diambil balik menggunakan pion B. Kalian sulit untuk mencoba mengawal pion ini kawan, tidak mungkin diambil oleh menteri. Kalian juga sulit untuk mendapatkan pion yang di sini. Kalaupun kalian ambil pion yang di sini, ya tentu saja akan diladeni oleh putih kawan, dan kalian sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mencoba menangkap pion yang di sini kawan. Dan di sini putih pasti menang. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Ini sedikit nge-lag kawan, Lichess ini. Oh ya, untuk turnamen ini kawan, data gamenya tidak ada di chess.com. Tadi saya sempat cari-cari, tidak ada di chess.com. Hanya online ataupun hanya ada di Lichess kawan. Kalau kalian ingin melihat game-game dari Megaranto ataupun Iren, ada di Lichess. Kalau di chess.com tidak ada. Setelah kuda C6 ini kawan, ada benteng C8, kemudian Megaranto menteri ke C3. Coba backup petak C6. Pion G6 dimainkan. Dan di sini Stockfish menyarankan pion G3, meniru pergerakan hitam kawan, tapi memilih dengan menantang pertukaran menteri A3. Diterima,
diambil balik oleh pion B. Selanjutnya raja mulai bergerak ke F8. Gajah mulai naik ke peta A2. Ada benteng A8, bukan langkah terkuat. Terkuat langsung sikat kuda ini kawan. Kita akan temui permainan endgame benteng plus gajah dan benteng plus kuda. Permainan masih dirasa cukup seimbang. Tapi memilih dengan langkah tadi benteng A8 coba mendapatkan pion yang di sini terlihat sangat logis juga mendapatkan pion. Dan dilepas saja oleh Megaranto memilih langkah kuda ke E5. Coba tekan pion yang di sini, bentengnya pun siap menusuk ke baris ke-7. Dan pilihan terkuat bagi hitam adalah kuda bergerak ke E8, kontrol peta C7 agar benteng tidak menusuk ke baris ke-7. Tapi tergoda oleh pion dengan tempo ancam gajah juga, ternyata langkah blunder. Dan di sini benteng siap bergerak ke baris ke-7, balas Megaranto sama-sama memberikan ancaman bagi gajah masing-masing. Ataupun dengan tempo skak ambil pion F7 terlebih dahulu. Benteng hitam ambil gajah A2 dan Megaranto ambil gajah B7. Kalau Stockfish menyukai ambil pion yang di sini terlebih dahulu kawan. Setelah raja bergeser, ambil kuda menurut Stockfish. Tapi Megaranto memilih untuk ambil gajah kawan untuk mendapatkan satu pion lagi dan bisa meloloskan pionnya sendiri di lajur B. Di sini kuda bergerak ke E4, benteng ambil pion F7 skak terlebih dahulu, raja bergeser ke E8, benteng kembali ke lajur B untuk rebut satu pion dan meloloskan pionnya, dijawab dengan benteng A1 skak, raja ke H2, dan di sini kuda ambil pion F2. Stockfish menyarankan kuda ini ke peta D2, tapi ambil pion F2 dan benteng ambil pion B6, raja ke E7. Untuk backup pionnya kawan, kena skak oleh benteng B7. Lanjut Megaranto. Mundur ke peta E8 dan pion mulai didorong. Ada benteng B1. Benteng B8 skak. Setelah raja bergerak naik ke E7, pion B7 dan persiapan benteng digeser kawan ke sisi kanan dan nanti akan melakukan skak di sini jika benteng ambil pion ini dan dalam posisi menang sudah sangat jelas kawan. Tidak mungkin lagi raja bergeser ke peta ini kawan, karena juga sudah telat. Ada kuda, tidak mungkin lagi. Kalaupun tidak ada kuda, sudah telat. Posisi pion bisa promosi atau paling tidak benteng nanti jatuh. Kuda ke E4, benteng H8, dan lawannya menyerah pada langkah ke-43. Megaranto menang. Sudah sangat jelas kawan kalau benteng ambil pion, ada skak di sini dan benteng juga jatuh. Kalau memilih pergerakan lain seperti pion ini didorong maju, ya pion ini didorong promosi, terserah mau benteng, mau menteri, mau kuda, terserah kalian. Yang pasti ya menteri lah. Ya benteng ambil menteri, benteng pukul benteng, putih menang. Oke, itulah kawan salah satu permainan Grandmaster Susanto Megaranto dalam permainan Blitz kemarin di turnamen Asian Continental Chess Championship. Dan mulai hari ini, sore ini akan dimulai untuk permainan standarnya kawan, permainan 90 menit. Kita tunggu saja kiprahnya dari Megaranto, Aditya Bagus Arfan, ataupun Iren Karisma Sukandar untuk kategori wanitanya. Semoga permainan dari Megaranto tadi dengan ide permainannya di permainan Ragozin Defense memilih pion E3 bisa jadi bahan referensi kalian. Dan terima kasih sudah mampir tiap hari. Jangan lupa kawan, like video ini untuk membantu algoritma channel ini untuk terus berkembang. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.